Alkisah dahulu kala di kerajaan Pasir Batang. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang adil dan bijaksana bernama Purbatama Agung. Akan tetapi sang ratu kini sudah lanjut usia dan saatnya menyerahkan tahta kepada anaknya. Bagaimana ini? Guruku sudah lanjut usia, tetapi sampai saat ini belum ada anak yang pantas untuk mengisi tahta ini. Dan menyatakan maksudnya untuk menjadikan Purbasari sebagai penerus tahta. Hormat kami, Ibunda. Bangunlah, hari ini telah Ibunda tetapkan. Bangga yang akan menjadi tahta di kerajaan adalah Purbasari. Tapi Ibunda, kenapa si kecil ini yang menerima tahta dan bukan aku? Seharusnya aku anak pertamanya. Aku yang berhak menerima tahta. Tidak. Kerajaan ini akan dapat kutukan karena telah melanggar aturan semestinya. Telah menemui sang adik yang sedang berada di taman kerajaan. Purbasari, saya membuatkan minum rasa di sana. Mbak, terima kasih kabarnya. Saya juga Dengan segera Purbasari meminumnya. Namun seketika Purbasari merasakan aneh pada tubuhnya. Ratu Purba segera menemui Purbasari. Melihat keadaan sang putri bungsu juga karena terhasut ucapan Purbarana. Apa ini akan terjadi kepada Purbasari? Diketahui Bunda. Akhirnya Ratu menyerahkan tahta kepada putri sulungnya. Purbasari pun diasingkan ke dalam hutan dengan diantar oleh seorang patih bernama Uwak Batara dan seorang jalan. Dia tinggal di pondok yang dibangun oleh sang patih. Di pondok kecil itulah ia akan menghabiskan hari-harinya. Setelah pengasingan Purbasari, Purbarara pun diangkat menjadi ratu. Namun kekacauan terjadi di seluruh kerajaan akibat sifat buruk Purbarara yang tidak bijaksana pada rakyatnya. Dayang, usir semua rakyat jelata dari sana. Berani sekali mereka tidak makanan padaku. Purbasari sering bermain bersama hewan-hewan di hutan. Hingga suatu ketika, sepasang mata nampak mengawasi dari kejauhan saat Purbasari sedang sendiri. Siapa di sana? Gimana kau? Aku tidak bisa melihatmu karena di hutan ini begitu gelap. Keluarlah dari semak-semak. Pun keluar dari semak-semak. Tidak, lalu apakah kau tidak takut dengan diriku yang penuh dengan boreh ini? Tidak. Apakah kau tinggal di sini? Ya, aku tinggal di sini. Apakah kamu tinggal di sini? Tapi sepertinya tidak, karena aku tidak Pada saat itu, Hari memanggil nama si Lutung dengan nama Lutung Kasarung, yang artinya lutung yang tersesat. Lutung Kasarung sering membantunya untuk mendapat buah-buahan. Purbasari senang sekali mendapatkan teman baik seperti Lutung Kasarung. Purbasari selalu menangis setiap malam karena kesakitan dari penyakit yang dia derita.
Lutung Kasarung secara tak sengaja melihatnya ketika dia sedang berada di atas pohon. Lutung pun bersemedi memohon pada Yang Maha Kuasa agar Purbasari sembuh dari kutukan. Doanya pun terkabul. Tanah di sekitarnya berubah. Putri. Adik saya sebentar. Mau kemana lu? Sudah dengan tenaga itu sebentar. Baiklah. Ya. Beritahulah, semuanya pada ini bisa menyembuhkanmu. Benarkah? Apakah air tenaga ini bisa menyembuhkanmu? Tentu dengan Putri. Bantulah wajahmu dan berendamlah. Keajaiban terjadi. Perlahan bintik hitam yang memenuhi tubuh Purbasari mulai menghilang. Ia pun merasa Purbasari, bagus sekali. Cobalah kau berendam Putri sana Lutung. Tidak bisa. Ini apa sih? Bukan ini. Alhamdulillah, aku menemukan orang gadis yang benar-benar sudah dengan waktu. suatu ketika datanglah sang Patih dan Dayang ke hutan hendak menengok keadaan Purbasari. Betapa senangnya ia melihat Purbasari sudah sembuh dan hendak mengajak Purbasari kembali ke istana. Tapi aku ikut bersamamu. Bagaimana Lutung? Baik, aku akan ikut denganmu. Purbasari pun akhirnya kembali ke kerajaan karena desakan Patih dan Dayangnya, juga karena bujukan Lutung Kasarung. Akan aku pancung. Cara pertama, mari kita berbicara dengan yang paling panjang. Sekarang giliran Purbasari. Melihat rambut Purbasari yang lebih panjang membuat Purbararang semakin murka. Kau mungkin sedang menggunakan cara pertama Purbasari, tapi berikutnya aku yang menang dan akan menjadi ratu di pasir Batang ini. Cara kedua, mari bersatu ketampanan dan kegagahan pasangan. Raden Indrajaya, tunjukkanlah ketampanan dan kegagahan musuh. Purbararang nampak sangat percaya diri karena Raden Indrajaya memang sudah bertenaga. Sekarang, Purbasari, mana pasangannya? Ini dia pasanganku. Apa? Lutung. Dia pasanganku dengan Lutung. Dia pasanganku. Aku sangat mencintainya dan aku ingin dia menjadi pasangan hidupku. Tiba-tiba Lutung Kasarung kembali ke wujudnya yang semula, yaitu ia adalah seorang pangeran yang tampan dan gagah. Jadi, bagaimana bisa seperti ini? Aku adalah seorang pangeran Guru Bunda. Apa yang terjadi? Saya hilang ya Lutung. Ini semua berkat Putri. Jadi, siapa namamu yang sebenarnya? Kenapa? Aku adalah seorang pangeran Guru Bunda. Semua orang terhenyak melihat ketampanan dan kegagahan Guruminda. Akhirnya Indrajaya pun kalah dan berlutut bersama Purbararang di hadapan Guruminda dan Purbasari. Purbasari menangkap Purbararang yang sedang berlutut dan mengajaknya untuk berdiri. Kakanda boleh untuk menjadi ratu, asalkan Kakanda berjanji untuk memimpin rakyat dengan bijaksana. Purbasari, bila kejahatan yang kau lakukan, kau dengan mudah memaafkanku. Kaulah satu menjadi ratu. Apakah ini pantas bagi kepalamu? Dari dahulu, saya sudah memaafkan Kakanda. Kini Purbararang pun menerima dengan lapang dada
hari naik tahta. Istana begitu gemerlap hari itu. Pengobatan Ratu Maruk pun berlangsung meriah. Seluruh kerajaan diliputi oleh kebahagiaan. Akhir cerita, Purbasari pun hidup bahagia bersama Pangeran Guluminda atau Lutung Kasarmi. Banyak pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah Lutung Kasarmi. Antaranya tentang kebaikan, kejujuran, kesetiaan, dan pengorbanan juga pengampunan dan rasa cinta tulus yang mau menerima kekurangan satu sama lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi